Suasana malam Ramadan. Lampu jalan redup. Hujan rintik-rintik turun. Seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh luka duduk di pinggir jalan. Tangannya gemetar. Nafasnya terengah. Beberapa orang lewat menatapnya dengan takut. Tak ada yang menyangka. Pria yang sekarang terlihat rapuh itu dulunya adalah preman paling ditakuti di kampung tersebut. Namanya Raka. Dan malam itu, ia baru saja mengalami sesuatu yang membuat hidupnya berubah selamanya. Orang-orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Raka? Malam itu suasana kampung terasa berbeda dari biasanya. Hujan rintik turun pelan. Jalanan pasar yang biasanya ramai sekarang mulai sepi karena waktu sudah mendekati tengah malam di bulan Ramadan. Di ujung jalan pasar, seorang pria bertubuh besar duduk di pinggir trotoar. Bajunya kusut. Nafasnya berat. Tangannya gemetar seperti menahan sakit yang tidak terlihat. Beberapa orang yang lewat menoleh sebentar lalu segera mempercepat langkah. Mereka seperti mengenali pria itu, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Pria itu bernama Raka. Nama yang selama ini dikenal sebagai preman paling ditakuti di pasar kampung itu. Namun malam ini Raka tidak terlihat seperti biasanya. Wajahnya pucat. Matanya terlihat panik seperti orang yang baru saja mengalami sesuatu yang membuatnya sangat takut. Beberapa menit ia hanya duduk menunduk. Sesekali ia memegang dadanya yang terasa sesak. Di kejauhan terdengar suara orang-orang pulang dari masjid setelah sholat tarawih. Suara sandal yang berderap di jalan membuat beberapa orang melihat ke arah Raka. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Itu Raka kan? Yang lain menjawab dengan suara lebih pelan. Iya. Tapi kenapa dia di situ? Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena selama ini, Raka bukan orang yang akan duduk sendirian seperti itu. Biasanya justru orang lain yang takut jika berpapasan dengannya di malam hari. Raka dikenal sebagai orang yang tidak pernah peduli pada siapapun. Apalagi pada bulan Ramadan. Bagi Raka, Ramadan sama saja dengan hari biasa. Ia tetap berkeliaran di pasar, memalap pedagang, dan mengambil uang dari sopir truk yang lewat. Tidak ada yang berani menolak. Jika ada yang mencoba melawan, Raka tidak segan membuat keributan. Itulah sebabnya orang-orang selalu memilih diam. Namun malam ini sesuatu jelas berbeda. Tiba-tiba Raka mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah masjid yang lampunya masih terang. Dari dalam masjid terdengar suara orang membaca Al-Quran. Raka langsung menunduk lagi. Nafasnya semakin berat. Seperti ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman mendengar suara itu. Padahal selama bertahun-tahun ia tidak pernah peduli dengan suara seperti itu. Angin malam berhembus cukup dingin. Raka mengusap wajahnya yang basah oleh air hujan. Namun yang membuatnya gemetar bukan hanya dingin. Di dalam pikirannya masih terbayang kejadian beberapa jam yang lalu. Kejadian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore tadi sebenarnya semuanya berjalan seperti biasa. Raka datang ke pasar menjelang waktu berbuka puasa. Para pedagang terlihat sibuk menjual makanan untuk orang-orang yang ingin berbuka. Saat itulah Raka mulai berjalan menyusuri pasar. Langkahnya santai. Matanya melihat satu persatu pedagang yang sudah sangat mengenalnya. Beberapa pedagang langsung terlihat gelisah ketika melihat Raka datang. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Dan benar saja. Raka berhenti di depan sebuah gerobak gorengan kecil. Gerobak itu milik seorang ibu tua yang sudah lama berjualan di pasar. Ibu itu sedang melayani pembeli ketika melihat Raka berdiri di depannya. Wajahnya langsung berubah tegang. Raka menaruh tangannya di atas gerobak sambil berkata dengan suara santai. "Bu, seperti biasa." Ibu tua itu terlihat ragu. Tangannya memegang uang hasil jualan hari itu. Dengan suara pelan ia berkata, "Nak, ini buat beli beras di rumah."
cucu saya juga belum makan. Raka hanya tersenyum kecil. Ia tidak menjawab kata-kata ibu itu. Tangannya langsung mengambil uang dari kotak kecil di gerobak. Ibu itu mencoba menahan tangannya sebentar. Tolong nak, jangan semua. Namun Raka menarik uang itu dengan kasar. Beberapa orang yang melihat hanya bisa menatap dengan wajah tidak enak. Tidak ada yang berani ikut campur. Raka lalu berjalan pergi sambil memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Baginya kejadian seperti itu sudah sangat biasa. Ia tidak merasa bersalah sedikit pun. Namun saat ia berjalan menjauh dari pasar, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Awalnya hanya terasa sedikit tidak nyaman. Dadanya terasa seperti ditekan. Raka berhenti sebentar di tengah jalan. Ia mengira hanya kelelahan. Namun rasa itu semakin lama semakin kuat. Nafasnya mulai terasa berat. Ia mencoba mengabaikannya dan terus berjalan. Tapi beberapa langkah kemudian, rasa sesak itu datang lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Raka berhenti lagi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di kejauhan terdengar suara azan maghrib berkumandang dari masjid. Suara itu biasanya tidak pernah ia pedulikan. Namun entah kenapa, kali ini suara itu terasa berbeda di telinganya. Dadanya semakin terasa sesak. Raka memegang dadanya dengan wajah tegang. Ia mencoba menenangkan diri. Tapi justru saat itulah sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tiba-tiba bayangan wajah ibu penjual gorengan tadi muncul di pikirannya. Wajah yang terlihat sedih ketika uangnya diambil. Raka menggelengkan kepalanya keras. Ia mencoba mengusir bayangan itu. Namun bayangan itu justru semakin jelas. Dan rasa sesak di dadanya semakin kuat. Raka tidak mengerti apa yang sedang terjadi padanya. Hal seperti ini belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencoba berjalan lagi. Namun langkahnya terasa semakin berat. Dan sejak saat itu, malam Raka mulai berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jika biasanya orang yang takut kepadanya, malam ini justru Raka yang mulai merasakan ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Raka terus berjalan menjauh dari pasar dengan langkah yang tidak lagi setenang biasanya. Nafasnya masih terasa berat. Dadanya seperti ditekan sesuatu yang tidak terlihat. Ia berhenti di bawah lampu jalan yang redup. Tangannya masih memegang dada sambil mencoba menarik nafas panjang. Ah, cuma masuk angin, gumamnya pelan mencoba menenangkan diri. Raka bukan orang yang mudah takut. Selama ini ia terbiasa menghadapi perkelahian, ancaman, bahkan kejar-kejaran dengan orang yang pernah ia sakiti. Tapi rasa yang ia alami sekarang berbeda. Ini bukan rasa sakit karena dipukul. Ini seperti tekanan dari dalam tubuhnya sendiri. Beberapa menit kemudian rasa itu mulai sedikit mereda. Raka langsung berjalan lagi menuju tempat biasa ia berkumpul dengan teman-temannya. Tempat itu adalah sebuah warung kecil yang biasanya buka sampai malam. Ketika Raka datang, dua temannya sudah duduk di sana. "Rak, telat lu," kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Raka hanya duduk tanpa banyak bicara. Ia masih terlihat tidak nyaman. Penjual warung kemudian meletakkan segelas teh hangat dan sepiring gorengan di depan mereka. "Silakan Rak," kata penjual itu dengan nada hati-hati. Raka langsung mengambil satu gorengan dan memasukkannya ke mulut. Namun baru beberapa kali mengunyah, wajahnya langsung berubah. Ia berhenti makan. Lalu perlahan mengeluarkan makanan itu dari mulutnya. Temannya menatap bingung. "Kenapa?" Raka mengerutkan kening. "Pahit." Temannya tertawa. "Apanya yang pahit?" "Itu gorengan baru digoreng." Raka mengambil lagi satu potong dan mencoba makan lagi. Namun reaksinya sama. Ia langsung meludahkannya. "Serius, pahit banget." Temannya ikut mencoba satu gorengan dari piring yang sama. Ia mengunyah dengan santai.
Enak ini. Lu aja yang aneh. Raka mulai kesal. Ia minum teh hangat yang ada di depannya. Tapi beberapa detik kemudian ia langsung meletakkan gelasnya dengan wajah bingung. Tehnya juga pahit. Temannya sekarang mulai menatapnya lebih serius. Rak, lu kenapa? Raka menggeleng pelan. Ia sendiri tidak tahu jawabannya. Padahal biasanya ia bisa makan apa saja tanpa masalah. Namun malam ini semua terasa aneh. Setelah beberapa saat, Raka akhirnya berdiri dari kursinya. "Gewe pulang dulu." Temannya mengangkat alis. "Baru juga datang." Raka tidak menjawab. Ia langsung berjalan pergi meninggalkan warung. Sepanjang jalan pulang pikirannya terus terasa tidak tenang. Rasa sesak di dadanya memang sudah berkurang, tapi perasaan tidak nyaman itu masih ada. Ketika sampai di rumah kontrakannya, Raka langsung menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur. Ia menatap langit-langit kamar yang redup. Pikirannya kembali mengingat kejadian sore tadi. Wajah ibu penjual gorengan itu kembali muncul di kepalanya. Raka menghela nafas panjang. "Ah, kenapa Gewe mikirin itu?" gumamnya pelan. Biasanya ia tidak pernah peduli dengan orang-orang yang ia palak. Baginya mereka hanya sumber uang. Tapi malam ini bayangan wajah itu terus muncul. Raka akhirnya memejamkan mata mencoba tidur. Namun beberapa menit kemudian ia membuka matanya lagi. Tidurnya tidak nyenyak. Setiap kali hampir tertidur, bayangan orang-orang yang pernah ia sakiti seperti muncul satu persatu di pikirannya. Ada pedagang sayur. Ada sopir truk. Ada tukang parkir. Semua wajah itu seperti menatapnya dengan ekspresi yang sama. Kecewa. Raka langsung duduk di kasur. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Apa sih ini? Ia merasa kesal pada dirinya sendiri. Selama ini ia tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Tapi sekarang pikirannya justru tidak bisa berhenti. Malam itu Raka hampir tidak tidur sama sekali. Ketika pagi datang, tubuhnya terasa lelah. Namun seperti biasa, ia tetap pergi ke pasar. Baginya hidup harus tetap berjalan. Pasar sudah mulai ramai ketika Raka tiba. Beberapa pedagang langsung terlihat gelisah ketika melihatnya datang. Raka berjalan pelan melewati deretan kios. Matanya mencari orang yang bisa ia ambil uangnya hari ini. Tidak lama kemudian ia melihat seorang sopir truk yang sedang menurunkan barang. Raka langsung mendekat. Sopir itu terlihat gugup ketika melihatnya. "Rak, pagi." Raka mengulurkan tangan. Seperti biasa. Sopir itu menghela nafas pelan lalu mengambil beberapa lembar uang dari sakunya. Namun saat Raka hendak mengambil uang itu, tiba-tiba sesuatu terjadi lagi. Dadanya kembali terasa sesak. Lebih kuat dari kemarin. Raka langsung menahan nafas. Tangannya berhenti di udara. Sopir itu menatap bingung. "Rak." Raka tidak menjawab. Dadanya seperti ditekan sangat keras. Ia sampai sedikit membungkuk menahan rasa sakit. Beberapa detik kemudian ia menarik tangannya. Ia bahkan tidak jadi mengambil uang itu. Sopir itu terlihat heran. Raka langsung berbalik dan berjalan cepat menjauh dari tempat itu. Langkahnya semakin cepat. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti dirinya. Dan semakin ia mencoba mengabaikannya. Perasaan aneh itu justru semakin kuat. Raka mulai sadar. Apa yang terjadi sejak kemarin bukan hal biasa. Dan ia mulai merasa ada sesuatu yang sedang menimpanya. Sejak kejadian di pasar pagi itu, pikiran Raka semakin tidak tenang. Ia berjalan cepat menjauh dari tempat sopir truk tadi, seolah ingin lari dari sesuatu yang tidak terlihat. Dadanya memang sudah tidak sesak lagi, tetapi perasaan aneh itu belum hilang. Raka berhenti di ujung pasar. Ia menoleh ke belakang sebentar. Sopir truk tadi masih berdiri di tempatnya dengan wajah bingung.
Biasanya jika ada orang yang mencoba menunda memberi uang, Raka pasti marah. Tapi kali ini justru Raka sendiri yang pergi tanpa mengambil apapun. Ia sendiri tidak mengerti kenapa. Raka lalu duduk di bangku kayu dekat warung kopi yang belum buka. Tangannya menutup wajahnya sebentar. Apa yang terjadi sama Gewe? Gumamnya pelan. Suasana pasar semakin ramai. Orang-orang lalu lalang membawa barang dagangan. Beberapa pedagang melihat Raka dari jauh dengan rasa heran. Hari itu sikap Raka terlihat berbeda. Biasanya ia sudah mulai memutari pasar sejak pagi untuk mengumpulkan uang. Tapi sekarang ia hanya duduk diam seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu. Tidak lama kemudian, perut Raka mulai terasa lapar. Ia ingat sejak tadi malam hampir tidak makan apapun. Raka akhirnya berdiri dan berjalan menuju sebuah warung nasi di dekat pasar. Warung itu sederhana, tapi sering ramai oleh pekerja pasar. Ketika Raka masuk, suasana warung langsung sedikit sunyi. Beberapa orang yang sedang makan menoleh sebentar lalu kembali menunduk. Pemilik warung datang membawa sepiring nasi dan lauk. "Silakan Rak," katanya hati-hati. Raka langsung mengambil sendok dan mulai makan. Namun baru satu suapan masuk ke mulutnya, wajahnya langsung berubah lagi. Ia berhenti mengunyah. Rasanya sama seperti tadi malam. Pahit. Bukan pahit biasa. Rasanya sangat aneh. Raka mencoba menelan makanan itu dengan susah payah. Ia lalu mengambil air minum. Tapi air itu juga terasa tidak enak di lidahnya. Raka meletakkan sendok dengan kesal. Pemilik warung memperhatikan dari jauh. "Kenapa, Rak? Masakannya kurang enak." Raka menggeleng cepat. Enggak. Ia tidak ingin menjelaskan lebih jauh. Beberapa orang di warung mulai berbisik pelan. Raka langsung berdiri dari kursinya. "Berapa?" Pemilik warung terlihat ragu. "Udah gak apa-apa, Rak." Biasanya orang memang jarang berani meminta uang kepada Raka. Namun kali ini Raka tetap meletakkan uang di meja lalu berjalan keluar. Begitu keluar dari warung, ia menarik nafas panjang. Kepalanya terasa sedikit pusing. Raka berjalan tanpa tujuan menyusuri jalan kecil di belakang pasar. Langkahnya pelan. Pikirannya penuh dengan kejadian aneh sejak kemarin. Ia mencoba mengingat kapan semua ini mulai terjadi. Dan jawabannya selalu kembali ke satu kejadian yang sama. Ibu penjual gorengan itu. Raka berhenti berjalan. Ia berdiri diam di tengah gang kecil. Wajah ibu itu kembali muncul di pikirannya. Tatapan sedihnya. Suaranya yang memohon. "Tolong Nak, jangan semua." Raka menggelengkan kepala lagi. Ia mencoba mengusir bayangan itu. Namun semakin ia mencoba melupakan, bayangan itu justru semakin jelas. Raka merasa semakin kesal. Ia menendang kaleng bekas yang ada di pinggir jalan. Kaleng itu berguling sampai mengenai dinding. Apa hubungannya? Gumamnya. Namun jauh di dalam pikirannya, Raka mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa tidak nyaman. Bukan hanya di tubuhnya, tapi juga di dalam hatinya. Raka lalu berjalan lagi menuju pasar. Namun kali ini ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Di ujung jalan, ibu penjual gorengan yang kemarin sedang duduk di dekat gerobaknya. Gerobak itu terlihat lebih sepi dari biasanya. Hanya ada beberapa gorengan tersisa. Ibu itu duduk dengan wajah lelah. Raka berdiri cukup jauh memperhatikannya. Ia tidak tahu kenapa kakinya tidak langsung berjalan seperti biasanya. Biasanya ia akan langsung datang mendekat. Namun sekarang ia justru merasa ragu. Beberapa detik kemudian seorang anak kecil datang mendekati gerobak itu. Anak itu terlihat sangat sederhana. Bajunya lusuh. Ia menunjuk gorengan di atas gerobak. Ibu itu tersenyum kecil lalu memberikan satu gorengan kepada anak itu.
Anak itu terlihat senang sekali. Namun Raka melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa tidak enak lagi. Ibu itu tidak menerima uang dari anak tersebut. Sepertinya anak itu memang tidak punya uang. Raka memperhatikan wajah ibu itu yang tetap tersenyum meskipun dagangannya hampir habis. Perlahan dada Raka kembali terasa berat. Bukan seperti sesak sebelumnya. Tapi seperti ada rasa lain yang mulai muncul. Ia tidak suka perasaan itu. Raka langsung membalikkan badan dan berjalan pergi. Langkahnya semakin cepat. Ia ingin menjauh dari tempat itu. Namun semakin jauh ia berjalan, bayangan kejadian itu justru semakin jelas di pikirannya. Suara ibu itu. Wajah anak kecil tadi. Dan uang yang ia ambil kemarin. Untuk pertama kalinya sejak lama, Raka mulai merasa pikirannya tidak bisa tenang. Raka pulang lebih cepat dan tanpa ia sadari, kejadian-kejadian kecil berkeliling pasar seperti hari-hari dalam dirinya yang selama ini sepertinya terasa lelah meskipun sebenarnya ia tidak melakukan apa-apa. Langit mulai gelap. Waktu berbuka puasa hampir tiba. Dari rumah-rumah di kampung mulai tercium aroma masakan. Orang-orang terlihat sibuk menyiapkan makanan untuk berbuka. Namun Raka hanya duduk di depan kontrakannya dengan wajah kosong. Beberapa anak kecil lewat sambil membawa makanan dari masjid. Mereka tertawa dan bercanda satu sama lain. Biasanya Raka tidak pernah memperhatikan hal seperti itu. Tapi sore ini ia justru memperhatikannya cukup lama. Salah satu anak kecil yang lewat sempat melihat ke arah Raka. Anak itu langsung menarik tangan temannya dan berjalan lebih cepat. Mereka jelas masih takut pada Raka. Raka menunduk. Ia sudah sangat terbiasa dengan tatapan takut seperti itu. Tapi entah kenapa hari ini ia justru merasa tidak nyaman melihatnya. Tidak lama kemudian suara azan maghrib terdengar dari masjid. Orang-orang di sekitar mulai masuk ke rumah masing-masing untuk berbuka. Raka ikut masuk ke dalam kontrakannya. Ia membuka bungkus makanan yang tadi ia beli di warung. Ada nasi, sayur, dan ayam goreng. Raka duduk di lantai lalu mulai makan. Namun baru beberapa suapan, wajahnya kembali berubah. Rasanya masih sama. Pahit. Raka langsung berhenti makan. Ia mencoba lagi satu suapan. Tetap sama. Raka meletakkan sendok dengan kesal. Ia bahkan menepuk lantai dengan tangannya. "Kenapa sih?" katanya pelan dengan nada kesal. Ia merasa lapar, tapi tidak bisa menikmati makanan. Raka akhirnya hanya minum air lalu bersandar di dinding. Perutnya masih kosong. Kepalanya terasa sedikit pusing. Di luar terdengar suara orang-orang berjalan menuju masjid untuk sholat tarawih. Langkah kaki mereka terdengar ramai di jalan kecil depan kontrakan. Raka menutup matanya mencoba mengabaikan suara itu. Namun tiba-tiba suara bacaan Al-Quran dari masjid mulai terdengar jelas. Suara imam membaca dengan tenang. Biasanya Raka tidak pernah peduli dengan suara seperti itu. Bahkan seringkali ia justru menyalakan musik keras supaya tidak mendengarnya. Namun malam ini berbeda. Suara itu terdengar sangat jelas di telinganya. Raka membuka matanya. Dadanya tiba-tiba terasa tidak nyaman lagi. Ia berdiri dan berjalan keluar kontrakan. Udara malam terasa cukup dingin. Raka mencoba berjalan sedikit menjauh untuk menenangkan pikirannya. Lampu jalan menerangi jalan kecil di kampung itu. Beberapa orang yang lewat menatap Raka sebentar lalu langsung berjalan lebih cepat. Raka berjalan tanpa tujuan. Langkahnya pelan. Semakin malam, jalanan semakin sepi. Hanya terdengar suara bacaan Al-Quran dari masjid yang masih berlangsung. Raka akhirnya berhenti di sebuah bangku dekat jalan. Ia duduk sambil menatap jalan kosong di depannya. Pikirannya masih dipenuhi kejadian-kejadian aneh sejak kemarin. Dadanya kembali terasa berat. Ia mencoba menarik nafas panjang. Namun saat itulah sesuatu terjadi lagi.
Tiba-tiba bayangan wajah orang-orang yang pernah ia sakiti muncul lagi di pikirannya. Kali ini lebih banyak. Pedagang sayur yang pernah ia bentak. Tukang parkir yang pernah ia pukul. Sopir yang pernah ia ancam. Semua wajah itu muncul satu persatu. Raka langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasa semakin gelisah. Apa sih ini? Gumamnya. Suara bacaan Al-Quran dari masjid terdengar lagi. Kali ini terasa lebih dekat. Raka mengangkat kepalanya. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat lampu masjid yang terang di ujung jalan. Orang-orang masih berada di dalam untuk sholat tarawih. Raka menatap ke arah masjid itu cukup lama. Ada sesuatu yang membuat dadanya semakin tidak tenang. Ia berdiri dari bangku. Langkahnya perlahan mendekati jalan menuju masjid. Namun ketika jaraknya sudah cukup dekat, Raka tiba-tiba berhenti. Kakinya seperti ragu untuk melangkah lebih jauh. Dadanya kembali terasa sesak. Lebih kuat dari sebelumnya. Raka langsung memegang dadanya. Nafasnya mulai terasa berat. Ia mencoba berdiri tegak, tapi tubuhnya terasa lemas. Suara bacaan Al-Quran dari dalam masjid terdengar semakin jelas. Dan entah kenapa, setiap kata yang terdengar justru membuat hati Raka semakin gelisah. Ia mencoba mundur beberapa langkah. Namun rasa sesak itu tidak hilang. Justru semakin kuat. Raka mulai panik. Keringat dingin muncul di dahinya. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Jalanan sudah sangat sepi. Tidak ada orang yang memperhatikannya. Raka mencoba berjalan menjauh dari masjid. Namun langkahnya terasa semakin berat. Dadanya seperti ditekan keras dari dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka benar-benar merasa takut. Dan ia belum tahu bahwa malam itu sebenarnya baru awal dari sesuatu yang jauh lebih mengejutkan yang akan ia alami. Raka masih berdiri di jalan kecil dekat masjid dengan tangan memegang dadanya. Nafasnya semakin tidak teratur. Rasa sesak yang ia rasakan kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia mencoba berjalan menjauh dari masjid. Namun langkahnya justru semakin goyah. Lampu jalan di sekitar tempat itu terlihat redup. Jalanan hampir tidak ada orang karena sebagian besar warga sedang berada di dalam masjid menjalankan sholat tarawih. Suara bacaan Al-Quran masih terdengar jelas dari dalam masjid. Setiap kali suara itu terdengar, dada Raka terasa semakin tertekan. Ia tidak mengerti kenapa. Selama ini ia tidak pernah merasa terganggu dengan suara seperti itu. Bahkan seringkali ia melewati masjid tanpa peduli sama sekali. Namun malam ini berbeda. Raka mencoba menarik nafas panjang. Tapi nafasnya terasa pendek. Ia mulai merasa panik. Keringat dingin muncul di wajahnya meskipun udara malam cukup dingin. Raka melihat ke arah jalan yang kosong. Ia ingin mencari seseorang. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba lampu jalan yang berada tidak jauh dari tempatnya berdiri berkedip sebentar. Raka langsung menoleh ke arah lampu itu. Beberapa detik kemudian lampu itu mati. Jalanan menjadi lebih gelap. Hanya ada cahaya dari masjid yang masih terlihat dari kejauhan. Raka merasa suasana di sekitarnya tiba-tiba terasa lebih sunyi. Angin malam berhembus pelan melewati jalan kecil itu. Raka mencoba berjalan lagi. Namun baru beberapa langkah, rasa sakit di dadanya datang lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Raka langsung membungkuk menahan sakit. Tangannya menekan dada dengan kuat. "Aduh!" katanya pelan dengan suara tertahan. Ia mencoba berdiri tegak lagi. Namun tiba-tiba bayangan wajah seseorang muncul di pikirannya. Ibu penjual gorengan itu. Wajahnya terlihat jelas. Tatapan sedihnya. Suara lembutnya yang memohon kemarin sore.
Tolong nak, jangan semua. Raka langsung menutup matanya kuat-kuat. Ia mencoba mengusir bayangan itu. Namun yang muncul justru lebih banyak lagi. Wajah pedagang sayur. Wajah sopir truk. Wajah tukang parkir. Semua orang yang pernah ia sakiti seperti muncul satu persatu di pikirannya. Raka menggeleng keras. Pergi. Gumamnya pelan. Namun bayangan itu tidak hilang. Justru semakin jelas. Dadanya terasa semakin sesak. Nafasnya semakin pendek. Raka akhirnya tidak kuat berdiri lagi. Ia jatuh berlutut di jalan. Tangannya masih menekan dada. Suara bacaan Al-Quran dari masjid tiba-tiba terdengar lebih keras karena pintu masjid mungkin sedang terbuka. Suara imam membaca ayat dengan suara tenang. Raka tidak memahami arti ayat itu. Namun setiap kata yang terdengar seperti menusuk hatinya. Perasaan yang selama ini tidak pernah ia rasakan mulai muncul. Rasa takut. Bukan takut pada orang lain. Tapi takut pada sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Raka mulai mengingat semua hal yang pernah ia lakukan selama ini. Memalak pedagang. Membentak orang tua. Mengancam orang yang tidak bersalah. Semua kejadian itu muncul begitu saja di pikirannya. Raka menundukkan kepalanya. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar lemah. Suara bacaan Al-Quran dari masjid masih terus terdengar. Raka perlahan mengangkat kepalanya. Dari tempatnya berlutut, ia bisa melihat halaman masjid yang terang oleh lampu. Beberapa sandal terlihat berjajar di depan pintu masjid. Orang-orang masih berada di dalam. Raka menatap ke arah itu dengan napas yang masih berat. Ada sesuatu di dalam dirinya yang membuatnya ingin mendekat. Namun di saat yang sama ia juga merasa takut. Kakinya terasa berat. Tapi perlahan ia mencoba berdiri. Tubuhnya masih gemetar. Langkahnya sangat pelan. Satu langkah. Lalu satu langkah lagi. Raka berjalan menuju halaman masjid. Semakin dekat ia ke masjid, dadanya justru terasa semakin berdebar. Namun anehnya rasa sesak tadi mulai sedikit berkurang. Raka akhirnya sampai di halaman masjid. Ia berhenti beberapa meter dari pintu. Suara imam masih membaca Al-Quran di dalam. Lampu masjid menerangi wajah Raka yang masih penuh keringat. Ia berdiri diam di sana cukup lama. Seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Selama bertahun-tahun ia tidak pernah mendekati tempat ini. Namun malam ini ia justru berdiri di depan pintunya. Raka melihat ke dalam masjid. Orang-orang sedang berdiri rapi dalam sholat. Tidak ada yang memperhatikan dirinya di luar. Tangan Raka perlahan turun dari dadanya. Nafasnya mulai sedikit lebih tenang. Namun perasaan di dalam hatinya justru semakin tidak menentu. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil yang ia lakukan malam itu mulai membawa hidupnya menuju perubahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Raka masih berdiri di halaman masjid. Tubuhnya terlihat kaku. Dadanya memang sudah tidak sesak seperti tadi, tetapi jantungnya masih berdebar keras. Lampu masjid menyinari halaman yang cukup luas. Suara bacaan Al-Quran dari dalam masih terdengar jelas. Raka menatap ke arah pintu masjid. Di dalam terlihat orang-orang berdiri rapi mengikuti gerakan imam. Suasana terlihat tenang. Tidak ada keributan seperti yang biasa ia lihat di jalanan pasar. Raka menelan ludahnya. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Sudah bertahun-tahun ia tidak pernah masuk ke tempat seperti ini. Ia bahkan jarang sekali mendekati masjid. Namun malam ini ia justru berdiri sangat dekat dengan pintunya. Raka menunduk.
Tiba-tiba dadanya terasa penuh oleh perasaan yang sulit ia jelaskan. Bayangan wajah orang-orang yang pernah ia sakiti kembali muncul di pikirannya. Pedagang sayur yang pernah ia paksa memberi uang. Sopir truk yang pernah ia ancam di jalan. Dan ibu penjual gorengan yang kemarin uangnya ia ambil. Semua wajah itu muncul bergantian. Raka memejamkan matanya. Tangannya mulai gemetar. Suara imam di dalam masjid masih membaca Al-Quran dengan suara tenang. Raka tidak memahami arti ayat yang dibaca. Namun setiap kata yang terdengar seperti membuat hatinya semakin berat. Perasaan yang selama ini ia pendam seperti mulai terbuka. Ia mulai mengingat kehidupannya selama ini. Bagaimana ia membuat orang lain takut. Bagaimana ia mengambil uang orang yang sebenarnya tidak punya apa-apa. Raka perlahan mengangkat kepalanya lagi. Matanya mulai terlihat basah. Ia langsung mengusap wajahnya dengan cepat. Seperti tidak ingin hal itu terjadi. Namun air mata itu justru semakin sulit ditahan. Raka menarik nafas panjang. Tangannya menutup wajahnya. Tubuhnya sedikit membungkuk. Ia mencoba menenangkan diri. Namun beberapa detik kemudian bahunya mulai bergetar. Raka menangis. Tangis yang selama ini tidak pernah keluar dari dirinya. Suara tangisnya tertahan, tetapi air matanya terus jatuh. Ia merasa sangat malu dengan dirinya sendiri. Selama ini ia selalu terlihat kuat di depan orang lain. Tidak pernah ada yang melihatnya seperti ini. Beberapa menit kemudian suara salam dari dalam masjid terdengar. Sholat tarawih sudah selesai. Orang-orang mulai bergerak keluar dari dalam masjid. Beberapa jamaah yang keluar pertama kali langsung melihat sosok Raka di halaman. Mereka langsung berhenti. Wajah mereka terlihat terkejut. Preman yang selama ini ditakuti itu sekarang berdiri di depan masjid dengan mata merah. Beberapa orang saling berbisik pelan. Namun tidak ada yang berani mendekat. Raka menurunkan tangannya dari wajahnya. Ia menyadari orang-orang mulai melihatnya. Biasanya ia akan marah jika ada orang menatapnya seperti itu. Namun sekarang ia tidak melakukan apa-apa. Ia justru menundukkan kepalanya lagi. Langkah kaki jamaah semakin banyak keluar dari masjid. Suasana halaman mulai ramai. Semua orang terlihat heran melihat Raka berdiri di sana. Akhirnya seorang pria tua yang biasa menjadi pengurus masjid berjalan pelan mendekatinya. Pria itu mengenal Raka cukup lama. Namun selama ini Raka tidak pernah mau berbicara dengannya. Pria itu berhenti beberapa langkah di depan Raka. Dengan suara pelan ia berkata, "Raka." Raka perlahan mengangkat kepalanya. Matanya masih basah. Pria tua itu menatapnya dengan tenang. "Tidak apa-apa, kamu duduk dulu." Raka tidak menjawab. Namun kakinya perlahan bergerak mengikuti pria itu menuju bangku di halaman masjid. Beberapa orang masih memperhatikan dari jauh. Raka duduk dengan tubuh masih sedikit gemetar. Pria tua itu duduk di sebelahnya. Suasana menjadi cukup sunyi di sekitar mereka. Beberapa jamaah masih berdiri memperhatikan dengan rasa penasaran. Pria tua itu akhirnya berbicara lagi dengan suara lembut. "Ada yang ingin kamu katakan?" Raka menunduk. Tangannya saling menggenggam dengan kuat. Ia mencoba berbicara. Namun suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Beberapa detik ia hanya diam. Lalu perlahan suaranya akhirnya keluar. "Saya capek." Kata itu keluar dengan suara yang sangat pelan. Pria tua itu tetap diam menunggu. Raka menelan ludahnya. Air matanya kembali jatuh. "Saya capek hidup begini." Beberapa orang yang mendengar mulai terlihat semakin terkejut. Tidak ada yang pernah mendengar Raka berbicara seperti ini. Raka menutup wajahnya lagi dengan kedua tangan. Tubuhnya kembali bergetar menahan tangis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka mulai membuka sesuatu yang selama ini ia sembunyikan jauh di dalam hatinya. Raka masih duduk di bangku halaman masjid. Kedua tangannya menutup wajahnya. Bahunya naik turun menahan tangis yang sejak tadi tidak berhenti. Orang-orang yang berada di halaman masjid masih memperhatikan dengan wajah bingung. Tidak ada yang menyangka pria yang selama ini paling ditakuti di pasar bisa terlihat selemah ini.
Pria tua pengurus masjid itu tetap duduk di samping Raka dengan tenang. Ia tidak memotong pembicaraan. Ia hanya menunggu Raka menenangkan dirinya. Beberapa saat kemudian Raka menurunkan tangannya dari wajahnya. Matanya merah. Nafasnya masih berat. Ia menatap tanah cukup lama sebelum akhirnya berbicara lagi. Saya banyak salah. Suaranya pelan, tetapi cukup jelas terdengar oleh beberapa orang yang berdiri tidak jauh dari sana. Raka menelan ludahnya. Selama ini saya cuma bikin orang susah. Ia mengingat kembali kejadian-kejadian yang terus muncul di pikirannya sejak kemarin. Pedagang yang ia palak. Orang tua yang ia bentak. Orang-orang yang terpaksa memberi uang karena takut kepadanya. Raka mengusap wajahnya lagi. Saya tidak pernah peduli, tapi sejak kemarin semuanya muncul di kepala saya. Pria tua di sampingnya mengangguk pelan. Ia tetap mendengarkan tanpa memotong. Raka kembali berbicara dengan suara yang lebih berat. Tadi sore saya ambil uang dari ibu yang jual gorengan di pasar. Beberapa orang yang mendengar mulai saling menatap. Raka menunduk semakin dalam. Ibu itu bilang uangnya buat makan cucunya. Suasana halaman masjid semakin sunyi. Raka melanjutkan dengan suara yang semakin pelan. Tapi saya tetap ambil. Air matanya kembali jatuh. Saya tidak tahu kenapa sejak itu semuanya terasa aneh. Ia memegang dadanya lagi. Makanan terasa pahit, dada saya sakit, pikiran saya tidak tenang. Raka menggeleng pelan. Saya takut. Kata itu keluar dengan sangat jujur. Pria tua itu akhirnya menepuk bahu Raka dengan lembut. Lumayan kalau kamu sudah merasa takut, katanya pelan. Raka menoleh sedikit. Pria itu melanjutkan dengan suara tenang. Takut itu kadang cara Allah mengingatkan manusia. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah pintu masjid yang masih terbuka. Lampu masjid menerangi halaman dengan terang. Pria tua itu kembali berbicara. Kalau hati masih bisa merasa bersalah, berarti masih ada jalan untuk berubah. Raka terdiam cukup lama. Kata-kata itu seperti masuk ke dalam pikirannya. Ia menarik nafas panjang. Lalu perlahan berkata dengan suara yang lebih tegas. Saya mau berubah. Beberapa orang yang berdiri di sekitar halaman langsung saling menatap. Raka melanjutkan. Besok saya akan kembalikan semua uang yang saya ambil. Ia menunduk lagi. Saya mau minta maaf ke mereka. Pria tua itu tersenyum kecil. Pagi keesokan harinya sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi di pasar. Raka datang lebih pagi dari biasanya. Namun kali ini ia tidak berjalan dengan sikap menakutkan seperti dulu. Ia membawa sebuah kantong berisi uang. Langkahnya langsung menuju gerobak gorengan milik ibu tua yang kemarin ia palak. Ibu itu terlihat kaget ketika melihat Raka datang. Beberapa pedagang lain mulai memperhatikan dari jauh. Raka berhenti di depan gerobak itu. Untuk beberapa detik ia tidak berbicara. Lalu ia mengeluarkan uang dari kantongnya dan meletakkannya di atas gerobak. Tolong maafkan saya, Bu. Suasana pasar langsung terasa sangat sunyi. Tidak ada yang menyangka akan mendengar kalimat itu dari Raka. Ibu tua itu terlihat bingung. Raka menundukkan kepalanya. Saya salah kemarin. Ibu itu masih menatap Raka dengan wajah tidak percaya. Namun perlahan matanya mulai berkaca-kaca. Raka tidak berhenti sampai di situ. Hari itu ia berjalan ke banyak tempat di pasar. Ia mengembalikan uang yang pernah ia ambil. Ia meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia sakiti. Sebagian orang masih sulit percaya. Namun mereka melihat sendiri perubahan itu. Hari-hari berikutnya Raka benar-benar berubah. Ia tidak lagi memalak pedagang. Ia justru sering membantu mereka mengangkat barang. Bahkan ketika bulan Ramadan berikutnya datang, orang-orang sering melihat Raka membantu membagikan makanan berbuka di masjid. Preman yang dulu ditakuti itu sekarang justru menjadi orang yang paling sering membantu orang lain di pasar. Banyak orang di kampung itu akhirnya memahami satu hal. Kadang seseorang yang terlihat paling jauh dari kebaikan justru bisa berubah ketika hatinya disentuh oleh peringatan dari Allah. Dan malam Ramadan itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh Raka. Malam ketika rasa takut membuatnya akhirnya menemukan jalan untuk berubah.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya.